persiapan mental. Ini kapal putih-putih nih. Iya, ini Iya. 7. Coblos nomor 7. Ini jajan atau gimana? Harus putih nih berdua nih. Kan kita netral. Jadi apa ya? Gimana Bunda? Ini dapat berapa? Saya 184. Ya, 184 ya. Boleh lihat kertas. Sudah menentukan pilihan Mbak Inul, kan ini banyak nih pilihannya, DPD, DPRD, ini yang sudah semua. udah siap semua, udah. Jadi ya saya memilih gimana ya? Jadi kita memilih pasangan capres-cawapres itu tidak melihat pasangan capres-cawapres saja, tapi melihat orang-orang yang mendukung di sekelilingnya juga. Yang kedua, namanya manusia kan ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Jadi kita memilih pasangan capres itu yang lebih banyak baiknya, yang sedikit tidak baiknya. Berarti pilihannya sama nih nanti Mas Adel ya? Pasti sama, tadi malam sudah kontok-kontokan nih. Sama. Harapannya apa nih yang paling penting? Ya siapapun pemenangnya nanti kita doakan bahwa Indonesia ini akan jauh lebih baik lagi lah gitu. Tapi yang jelas harapan saya bukan saja kemajuan yang pesat, tapi lebih kepada mendengarkan suara rakyat gitu. Jadi menjadi sosok pemimpin negara yang kita harapkan adalah benar-benar mampu mengaplikasikan suara rakyat, dan tentunya ini bisa rakyatnya bisa lebih makmur, lebih lebih happy lah gitu, dan tentunya banyak lapangan pekerjaan yang luas. Terus benar-benar mampu membangun bangsa yang lebih maju lagi, yang tentunya lebih lebih sesuai dengan harapan-harapan kita semuanya sebagai anak bangsa. Itu Mbak sih. Inul untuk sebagai artis sendiri, untuk ngasih harapan presiden yang terpilih, apa kontribusinya untuk dunia hiburan? Apa harapan Mbak Inul sendiri? Ya harapan saya ya tentunya kemarin saya kan ribut masalah pajak tuh. Itu juga harus benar-benar dipilah. Cuma nanti harapan saya nih sebagai pebisnis juga sebagai pengusaha, kalau bisa nanti kalau untuk lebih memperjelas untuk segala perizinan. Jadi perizinan untuk karaoke keluarga, karaoke plus atau night club atau kafe dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturan yang jelas gitu. Itu aja sih kalau saya sebagai pengusaha ya. Tapi kalau saya sebagai anak bangsa, saya berharap siapapun pemilihnya, siapapun juaranya, saya yakin sudah punya visi dan misi yang bagus untuk negeri ini. Oke. Sip, Mbak Inul. Sip, Mbak Inul, silakan. Oke, saya mau coba dulu ya. Nyoblos ya, Mbak? Ini semua itu dulu. Kelas berapa? Udah kuliah ya? Belum. Kelas berapa sih sekarang? Kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP ya. Mau nurunin bakat ke mama nggak? Enggak. Masih tanda tanya besar. Baca ya. Ini jadi paling dekat sama ini ya. Papa ya. Lebih besar dari papanya. Iya, nggak apa-apa. Semangat. TPS berapa itu? 184. Oh, di itu ya ujung. Ini rame banget ya. Ada yang berharap 1 putaran, ada yang 2 putaran. Ini seru banget, kebetulan saya juga kemarin tidak mengikuti suasana kampanye karena saya banyak pekerjaan di luar. Mbak Inul ada alasan sendiri nggak sih, kayak maksudnya nggak ikut jadi tim saya, atau kan banyak artis-artis Gak apa-apa, udah mah itu kan pilihan setiap orang ya. Iya, kan banyak artis di belakang. Kalau Mbak Inul tetap netral ya. Saya kan kemarin banyak acara, banyak kegiatan. Kebetulan juga banyak yang undangin untuk ikut nyanyi di acara Pilpres, tapi karena jadwalnya selalu dadakan. Sedangkan saya udah punya jadwal sendiri yang memang kalau acara-acara wedding, gathering itu kan biasanya kan udah jauh-jauh hari ya, sudah
sudah kontrak gitu. Jadi banyak yang nggak bisa, jadi lebih fair aja sih, lebih enak gitu. Jadi nggak kesana nggak kesini, jadi menjaga fanbase, menjaga rakyat, apalagi saya sebagai public figure juga biar tidak terpecah belah gitu. Tapi ada Oke, no. jadi tim ses nggak sih Mbak Inu? Dapat nominasi Oke. tim ses nggak? Dari Ada. 3 itu ada. Tapi Tapi akhirnya tidak diambil ya. nggak saya ambil karena gini loh, saya itu kan hubungan dengan Bapak Presiden, dengan siapapun baik, dengan dengan Ibu Megawati dan juga jajarannya baik, terus hubungan dengan stasiun televisi semuanya juga baik gitu. Jadi kali ini kan juga dengan Bapak Muhaimin juga orang Jawa Timur semuanya baik gitu. Jadi saya tidak mau menjadi salah satu dari mereka dan yang lainnya jadi jealous gitu. Itu sih, jadi itu kenapa aku kemarin tuh berpikir seperti itu. Jadi wes ora siji ora telu gitu. Jadi wes Netral aja yang. KPKP-nya ora usah karena semuanya menjalin hubungan baik gitu. Tapi siapapun presidennya nanti kita doakan visi misinya benar-benar tercapai, bukan hanya kepentingan pribadi yang diutamakan. 134, 135, 136. Kurang 44. Enggak lah, 2 kali. Itu. Jangan ketinggalan rumah. Diangkat dulu Mbak Inu. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Inu.
Ngontek gue. Apa kabar? Oke, kayak kebanyakan ya? Iya. Ya biar bawa ya, Om ya. Oh, siap-siap. Banyak juga pertanyaannya, Bang. Enggak. Sah. Sini Mainul tunjukin. Mainul boleh. Ke sebelah sini Mainul. Kanan, Mbak. Nah, Thank you. oke. Mas ada deg-degan atau bingung tidak tadi di Enggak. dalam bilik suara? Saya udah memilih udah beberapa kali dan setiap tahunnya saya selalu optimis. Setiap tahunnya saya selalu yakin bahwa pilihan saya tidak salah dan tentunya harapan saya juga untuk negara yang besar ini sangat banyak. Karena saya sebagai seorang artis, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha dan tentunya sebagai rakyat bangsa Indonesia. Jadi doanya banyak, harapannya juga banyak. Pun memantapkan untuk menggunakan hak pilih ya. Banyak juga orang yang mungkin malas memilih, tidak Ya. memilih atau mungkin datang ke TPS menjoblos semuanya. Benar-benar. Saya sangat tidak setuju kalau untuk nyoblos semua, karena hak pilih kita sebagai rakyat Indonesia itu sebagai penentu siapa presiden kita. Itu jadi jangan sampai golput juga, jangan sampai nggak nyoblos. Gunakan suara kalian semaksimal mungkin. Apapun itu yang kalian coblos, tentunya itu bagian dari suara calon presiden kita yang akan melanjutkan visi misi presiden yang sekarang, yang sebelum lengser gitu. Jadi
ya mudah-mudahan yang terbaik lah kalau untuk saat ini, karena kita lihat situasinya juga mungkin lebih panas ya, karena Debatnya ya. bukan debatnya aja, karena presidennya ini calonnya kan ada 3 nih. Kalau biasanya kan 2, jadi lebih mudah ya, 1 atau 2 gitu. Tapi kalau ini 1, 2 atau 3, dan ini jangan sampai salah pilih, karena rakyat Indonesia dipecah menjadi 3 bagian. Jadi itu sih yang membuat suasana jadi agak hangat gitu ya. Jadi saya juga kali ini tidak terjun ikut berkompetisi sebagai penghibur di dalam berkampanye, karena saya tidak mau menyakiti banyak orang-orang yang ada di dalam hidup saya yang terlibat gitu. Jadi saya ngambil netral aja, biarin hati saya yang memilih. Gitu. Mbak Inul, untuk dukungan sendiri ke teman-teman artis yang akhirnya banyak nih yang terjun jadi caleg, seperti apa nih dukungan? Asalkan mereka, maksudnya dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, saya rasa itu hak mereka ya gitu. Tapi kalau ini sekarang udah zamannya Gen Z katanya ya, zaman anak-anak muda. Harapan saya sih anak mudanya benar-benar yang bertalenta, benar-benar yang berkualitas, dan tentunya benar-benar yang mampu untuk melaksanakan. Kalau dia terjun ke ketatanegaraan, tentunya mereka juga sudah punya ilmu kenegaraan. Itu sih, jangan sampai mengambil keputusan karena hanya sekedar dia punya keinginan, karena apa ya, tunjangannya gede ya kan, terus ceperannya juga gede dan lain sebagainya. Itu sih yang saya wanti-wanti, karena kan public figure ini menjadi salah satu master publik ya, untuk jadi sorotan gitu. Jangan karena dia suaranya banyak, karena followernya gede, tiba-tiba dia punya berkuasa gitu, enggak juga. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ke depan nanti benar-benar mampu menjadi amanah aspirasi rakyat. Bainu, memilih netral, menolak job nyanyi di panggung-panggung politik, atau memang pernah ditawari? Yang nawarin banyak dari dari semua partai ya. Dari ketiga dari ketiga paslon dan partai juga. Adam dan Mbak Inul ditawarin. Iya. Dan juga udah ada juga yang bilang, wah nanti kita jadi mentornya. Saya bilang, kapasitas saya tidak di situ. Kapasitas saya adalah menyuarakan suara rakyat, membantu sebagai rakyat biasa aja yang ikut menyuarakan. Tapi kalau untuk terjun ke dunia politik kan, saya mohon maaf karena bidang saya tidak di situ. Dan kemarin saya menolak untuk ikut bernyanyi di dalam kampanye, bukan saya nggak mau, tapi mengingat jadwal untuk show-show yang dadakan-dadakan gitu saya nggak bisa gitu, bukan gengsi ya, tapi jadwal saya kan misalnya acara wedding, gathering itu kan juga biasanya kan udah jauh-jauh hari, bahkan kalau wedding itu ada yang sampai 10 bulan ke depan, itu kan nggak bisa dibatalin juga gitu. Jadi alhamdulillah rezekinya udah diganti sama Allah yang lain, jadi aku nggak menyakiti siapapun gitu, karena aku lihat si A dukung si ini, si B dukung si ini tuh kayaknya wah ini Panas. pada panas-panasan gitu. Saya nggak mau kayak gitu, karena saya punya fanbase banyak juga gitu. Bunda, mungkin ada hal yang Bunda lihat dari 5 tahun ke belakang, apa yang sekiranya harus diperbaiki oleh pemimpin selanjutnya 5 tahun ke depan? Saya rasa Bapak Jokowi sudah melakukan semaksimal mungkin untuk pekerjaannya gitu. Tapi kita sebagai rakyat yang mengikuti yang udah dalam 500 juta jiwa itu kan banyak juga yang mengatakan ini kurang, itu kurang gitu. Tapi ya 10 tahun itu tidak cukup untuk melaksanakan keinginan 500 juta jiwa masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih yang maunya banyak gitu. Jadi ya kalau untuk Bapak Jokowi ya sejauh ini kalau untuk ekstra yang kita rasakan sih kalau untuk perjalanan kita, karena kan saya orangnya mobile ya, itu masih oke lah gitu. Segala sesuatunya udah ya dalam masa pencapaian gitu. Tinggal nanti selanjutnya ini visi misinya ini gimana nih, ditambah perjuangannya Bapak Jokowi, terus ditambah visi misinya dalam partai yang koalisinya banyak juga. Jadi itu semuanya kan keinginannya beda-beda gitu. Jadi kita lihat aja ke depan. Saya nggak muluk-muluk, cuman berharap ke depan lebih lagi mementingkan suara rakyat gitu. Sedang bisa alat apa tadi malam untuk
sepakat memilih, yuk kita pilih paslon yang ini gitu. Paslon, maksudnya capres nomor. Maksa sih, Oh, Iya. maksa. Jadi kalaupun tahu anak kita nanti sudah waktunya ikut memilih, karena sekarang belum waktunya, saya sih khususnya bebas, pilihannya bebas. Cuman harus bertanggung jawab dan Alasannya apa? lebih masuk akal karena Iya. pilihan kita itu kita melihat bukan dilihat dari capres-capresnya aja, kita juga melihat orang-orang sekelilingnya yang mendukung capres-capres tersebut. Yang kedua yang tadi itu manusia tidak ada yang sempurna, ada sisi baik dan tidak baiknya. Jadi kita lebih memilih yang banyak baiknya, yang tidak banyak tidak baiknya. Oke. Terakhir harapan untuk capres, caleg dan semua Semua pemimpin ya, Iya. calon-calon yang pemimpin, menang hari ini. presiden dan juga Iya. caleg-caleg. Ya mudah-mudahan yang terpilih baik capres baik caleg bisa Amanah. bisa amanah, bisa lebih mendengarkan suara rakyat, bisa membawa negeri ini lebih makmur, lebih sejahtera, khususnya buat masyarakat semuanya. Ya, jadi buat para calon pemimpin negara nantinya, dengarkan suara kelas menengah ke bawah. Itu kalau menengah ke atas itu sudah menjadi teman-teman Anda semua. Jadi harapan saya lebih mengutamakan suara-suara kita yang ada di bawah dan segala kebutuhan kita yang dibutuhkan dan negara punya. Itu sih.